kembali lagi di YouTube channel aku, Dede Septiani pakai PKY. Kali ini seputar ibu dan anak, aku ikutan kuis di IG Dokter Meta lagi. Yuk simak pertanyaan pertama seputar MPASI. Apakah nama bagian ASI yang mengandung kadar laktosa tinggi? A. Formilk, B. Hindmilk, C. Colostrum, D. Semua salah. Ayo apa? Aku jawabnya A. Setahu aku yang Hindmilk itu mengandung lemak tinggi. Kalau kolostrum itu adalah ASI yang warna kuning itu yang keluar pertama gitu sih. Dan jawaban aku benar atau salah? Kita lihat ya. Tadam, jawaban aku betul guys. ASI yang mengandung laktosa tinggi itu Formilk. Formilk apa Formilk ini lah, entah bacanya, pokoknya itulah. Nah guys, buat kalian yang suka gini-ginian ya, kalian yang cari info MPASI bisa follow IG Dokter Meta ya. Next, pertanyaan kedua, bahan makanan organik mengandung kadar nutrisi lebih baik daripada yang non-organik. Betul, salah, gelap. Menurut aku betul guys. Ternyata jawabannya itu salah, yang betulnya itu. Jadi organik sama non-organik itu ternyata nantilah dijelasin di belakang. Oke. Aku cuma membawakan kuis ya. Jadi untuk penjelasannya kalian harus follow Dokter Meta. Jadi harus dari ahlinya. Next, untuk bayi yang sudah mendapat advis MPASI dari dokter sebelum 6 bulan. Jadi MPASI itu mulainya 6 bulan. Tapi kalau udah di advis sebelum 6 bulan udah harus MPASI, itu makanan apa dulu sih yang sebaiknya dihindari? Hati ayam, daging sapi, bayam atau telur? Aku di sini jawabnya apa ya? Aku lupa guys. Aku jawab hati kayaknya. Dan kita lihat jawaban yang betul itu apa? Jawaban yang betul itu bayam, karena bayam itu susah dicerna gitu. Emang sih bagus mengandung zat besi, cuman dibanding hati ayam, daging sapi sama telur ini, bayam sebaiknya dihindari dulu. Tuh aku jawab telur, ternyata yang harus dihindari tuh bayam gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berat badan yang kurang menurut panjang per tinggi badan disebut apa? Wasting, underweight, stunting. Ampun Bang, jago. Ayo jawabannya apa? Aku di sini jawab underweight sih, kalau nggak salah ya. Ternyata jawaban yang betul itu adalah wasting. Oke, kita cek ya. Apa itu wasting, apa itu underweight, apa itu stunting ya. Dan di sini berat badan yang kurang menurut panjang per tinggi badan itu disebut tarararet. Jawabannya itu wasting guys. Aku salah jawab ya, aku jawabnya underweight. Oke, simak ya, wasting. Next, berikut ini adalah yang diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh anak, kecuali nutrisi optimal, aktivitas fisik, waktu tidur cukup, suplemen vitamin rutin. Kecuali, ingat ya pertanyaannya kecuali, jawabannya adalah D. Jadi sebenarnya anak itu nggak butuh suplemen, dia hanya butuh nutrisi yang optimal, aktivitas fisik, karena kan melatih motorik kasar halus dia gitulah ya, dan waktu tidur yang cukup. Tuh jawabannya suplemen vitamin rutin itu terkecuali ya. Jadi sebenarnya nggak butuh sih kalau semua ketiganya itu terpenuhi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Stunting dapat meningkatkan risiko terkena penyakit berikut kecuali. Jadi kalau anak terkena stunting itu berisiko terkena penyakit osteoporosis, batu ginjal, obesitas, atau stroke. Ayo jawabannya apa guys? Aku lupa jawab apa. Dan jawaban aku betul. Jadi kecuali batu ginjal ya, stunting itu beresiko terkena osteoporosis, obesitas, dan stroke. Oke guys, simak pertanyaan berikutnya dan jawaban yang betulnya ya. Oke, betulkah keseringan makan telur dapat mengakibatkan bisulan? Aduh, ini mitos banget ya. Salah guys, salah. Penjelasannya kalian bisa cari tahu di highlightnya Dokter Meta atau dari dokter-dokter lain ya. Kalian harus cari tahu dari sumbernya, dari ahlinya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Berapa banyak jus buah yang boleh diberikan pada bayi 10 bulan? Hayo lo, 0 cc, 30 cc, 60 cc, atau 90 cc? Berapa banyak jus buah yang boleh diberikan pada bayi 10 bulan? Tuh, boleh diberikannya itu
mulai kapan ya? Karena bayi 10 bulan itu masih 0 cc, jadi nggak boleh dikasih jus buah ya. Pemirsa harus dicatat, harus diingat. Anak kita kalau usianya belum diperbolehkan jangan kasih jus. Dan pertanyaan berikutnya nih, berapa banyak maksimal jus buah yang boleh diberikan pada anak setahun? Nah, berarti bisa diambil kesimpulannya, setahun baru boleh dikasih. Dan itu berapa sih maksimalnya? 60, 90, 120, atau 150? Jawabannya adalah aku salah jawab. Jadi maksimal itu kita boleh ngasih 120 cc jus ke anak setahun. Pertanyaan berikutnya ya. Sumber zat besi ada yang berupa heme, penyerapannya tinggi, dan non-heme, penyerapannya rendah. Berikut adalah sumber zat besi non-heme kecuali. Non-heme berarti yang penyerapannya rendah kecuali tahu, telur, sapi, bayam. Jawaban yang betul adalah penyerapannya rendah itu bayam. Bayam guys. Bayam. Aku jawab apa ya? Aduh, aku penasaran. Ya karena kan dia susah dicerna ya, jadi baru setelah dicerna itu baru bisa keserap gitu sih. Itu selalu aku dibanding tahu dan telur. Aku jawab tahu, salah. Salah guys, aku sok tahu. Jadi kalian simak ya dari pertanyaan, jawabannya adalah sapi. Next, ini sama yang tadi itu, berat badan yang kurang menurut usia. Kalau ini BB kurang menurut usia ya, disebut underweight, wasting, stunting, atau weight fattering. Dan jawabannya adalah underweight guys. Jadi underweight itu berat badan yang kurang menurut usia, gitu ya. Nah tadi kalau wasting itu berat badan yang kurang menurut tinggi badan per berat badan, nggak ngerti lah, pokoknya tadi lah, kalian harus menyimak. Aduh, ini ada gangguan di Instagram aku waktu aku ikut kuis guys, mohon maaf ya, ini gangguan di sinyal atau jaringan gitu. Kuis my favorite. Duh, sebentar ya, ini kayaknya aku ada perbaikan gitu sih. Ini tuh nggak tahu pertanyaannya apa dan jawabannya tuh madu khusus. Apa sih? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya guys. Terus ini juga nih, apa ya? Ya apa, nggak tahu ya kan? Gak perlu minum susu UHT, susu formula, berbeda tergantung tipe anak. Pertanyaannya kagak tahu ya, gelap dokter. Ini jaringan aku waktu aku ikut kuis ya guys. Tuh kalian bisa lihat WA aku tuh dari grup-grup semua. Jadi aku adalah reseller 3 raksa. Terus aku berkomunikasi di Growing Uma dan Fun with Mami. Jadi buat ibu-ibu itu bisa produktif di rumah, kita tetap bisa menimba ilmu walaupun di rumah gitu ya. Kalian bisa ikut komunitas, kalian bisa follow ahli-ahli yang aktif di sosial media berbagi ilmu gratis kayak Dokter Meta gitu. Nah ini ya, ternyata jawabannya gini nih guys. Ternyata pertanyaannya begini guys. Setelah sinyal aku bersahabat kembali dan aku bisa membaca pertanyaan dari nah ini dia. Berikut adalah yang boleh ditambahkan untuk MPASI. Aduh guys, sorry. Ini yang susu tadi ya. Untuk anak 2 tahun setelah disapi, maka susu terbaik adalah berbeda tergantung tiap anak. Nah gitu deh, mohon maaf ya. Dua pertanyaan terakhir, ada gangguan. Selamat mengerjakan, nanti kita bahas bareng ya. Nih Dokter Menta tuh setelah mengadakan kuis, setelah kita menjawab, itu dibahas sama dia guys. Di belakangnya itu dibahas lagi. Masya Allah, jazakillah khairan kasiro dokter. Semoga jadi amalan jariah, amin. Nih dibahas kan, jadi formulek itu apa, dan dokter senang dong, alhamdulillah banyak yang bener jawabnya. Yang mengandung laktosa tinggi itu formit guys, gitu ya. Mohon maaf tuh ada gangguan gitu. Tuh betul kan kata aku, kolostrum itu ASI yang pertama keluar pasca kelahiran, warnanya kuning.
Nah, ini jawaban yang organik non organik ya. Banyak yang menjawab organik lebih baik dari non organik. Ternyata jawabannya itu kan salah ya. Jadi nggak ada penelitian gitu yang menyatakan bahwa makanan yang organik itu nutrisinya lebih baik dari non organik, itu nggak ada. Nih dokternya menjelaskan dari artikel-artikel ilmiah, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi secara nutrisi dibanding non organik itu nggak ada yang membuktikan, nggak ada bukti ilmiahnya ya bahwa organik lebih baik nutrisinya dari non organik, kecuali kalau kandungan pestisidenya itu emang organik lebih sedikit penggunaannya dari yang non organik, itu yang udah pasti gitu ya. Oke, next. Ini masih tentang artikel yang ngebahas makanan organik mengandung vitamin, mineral, antioksidan, protein, lemak, dan zat gizi lain sama dengan makanan non-organik. Sama guys, jadi ada artikel yang menyatakan sama, tapi memiliki kadar pestisida lebih rendah. Nah, si organik itu kadar pestisida lebih rendah gitu ya. Jadi kalau kandungan nutrisinya itu belum ada bukti ilmiahnya gitu. Oke. Ini dari websitenya AAP. Kalian bisa tuh yang rajin searching artikel. Ini bahasa Inggris semua. Aku sedih karena aku kurang pandai bahasa Inggris. Tapi aku aku tetap semangat menimba ilmu dari manapun, dan yang pasti kalian harus nimba ilmu dari ahlinya ya. Oke, kita geser, itu ada chat dari suami. Sorry iklan. Ini masih penjelasan ya. Banyak keluarga memiliki anggaran terbatas. Jangan sampai keluarga tersebut memilih membeli makanan organik yang mahal tapi dalam jumlah sedikit dan justru mengurangi jumlah asupan makanan secara umum. Jadi jangan, kalau emang dananya pas-pasan, lebih baik yang non organik aja lah ya. Yang penting jumlah dan kualitasnya itu tercukupi untuk keluarga, untuk kebutuhan pangan keluarga. Gitulah kira-kira penjelasan dari dokter cantik baik hati, Dokter Meta Hanindita. Guys, kalau kalian suka quiz-quiz kayak gini, boleh dong kalian komen next quiz lagi dong, atau boleh dong kalian kasih jempol like untuk video aku. Nah, ini dikasih kesimpulan ya. Secara kandungan nutrisi sebetulnya sama aja dengan non organik. Kalau memang ada budget boleh-boleh aja gitu kata dokter ya. Gitu ya Bu, Pak, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Yang penting itu asupannya cukup dan bervariasi. Nah, ini yang ngebahas bayam itu guys, yang harus pertama dihindari saat anak mulai diadvis untuk MPASI ya. Dokternya terkejut tuh, banyak yang jawab telur, termasuk daku. Bayam, sawi, lebak, pit, wortel memiliki kandungan nitrat yang tinggi, dapat menyebabkan methemoglobinemia pada bayi di bawah 6 bulan. Apa sih kokondao itu methemoglobinemia? Dokter, jelaskanlah padaku. Jadi, methemoglobinemia adalah suatu kondisi yang jarang namun fatal guys, fatal, garis bawahi. Bisa disebabkan karena konsumsi nitrat tadi. Jadi kalau kita mengonsumsi nitrat itu menyebabkan methemoglobinemia gitu ya guys. Bayi di bawah 6 bulan itu masih belum siap. Dia bisa mual, muntah, diare, rasa tidak nyaman, sakit perut, beberapa gejala dari methemoglobinemia ini guys. Begitulah penjelasan Dokter Meta. Next, penjelasan dari wasting, underweight, stunting. Nah, ini dokternya sedih katanya ya. Banyak yang jawab salah. Emang susah-susah ya Bu, Pak soalnya. Iya dokter, belum tahu sih wasting sama underweight. Kalau stunting sih udah sering kepoin IG-nya dokter. Lumayan udah tahu ya. Nah, jadi si wasting ini BB menurut TB yang kurang, namanya wasting. Kalau BB menurut usia kurang itu underweight. Nah, gitu. Kalau
TB menurut usia kurang itu stunting guys. Jadi stunting itu yang tinggi badannya kurang menurut usia. Tapi kalau kardil tuh beda lagi ya case-nya. Kalian bisa pelajari di highlight Dr. Meta tentang stunting. Nah ini guys yang aku bahas tentang suplemen tadi ya. Jadi dokter nih bilang alhamdulillah yang ini banyak benernya. Jadi abis ini semoga nggak ada yang nanya lagi soal vitamin paling bagus ya ibu-ibu, pak-bapak gitu. Jadi kadang-kadang anak susah makan, dibawa ke dokter suplemen apa sih yang bagus, anak saya susah makan. Padahal ya kita harus menghadirkan makanan yang bervariasi biar nutrisi anak optimal gitu sih ya. Next ini banyak dokter Salfox nih, salah fokus. Kenapa banyak yang jawab obesitas? Jadi stunting itu dapat menyebabkan penyakit di atas kecuali batu ginjal ya guys ya. Gitu. Jadi kita sebagai ibu, ayo kita berjuang hempaskan stunting. Jangan sampai anak-anak kita menderita stunting ya guys, karena beresiko nanti setelah dia besar, dewasa, tua mengidap penyakit tadi gitu. Nah ini yang pertanyaan bisulan itu guys mitos lama banget kata dokter ya. Jadi padahal bisulan alias folikulitis ya nama ilmiahnya, atau penyakit bisulan itu nama ilmiahnya itu disebabkannya infeksi guys. WHO malah bilang berikan unggas daging sapi, ikan, telur setiap hari untuk MPASI atau sesering mungkin. WHO loh ini yang nyuruh. Jadi WHO itu kan Badan Kesehatan Dunia ya guys, ikutin deh. Nah ini yang ngebahas jus. Gak boleh ya, jus itu minuman, pure buah itu makanan. Jadi kalau makanan udah di blender terus disaring itu jadi minuman, itu namanya jus ya. Kalau pure buah itu boleh sebagai snack kata dokter sih ya begitu, tapi bukan jus. Walaupun gak ditambah gula gak boleh ya, itu dokter udah kasih di highlightnya, bisa kalian pelajari. Just follow IG-nya Dr. Meta. Nah ini kalau udah setahun boleh maksimalnya 120 cc per hari. Seberapa banyak ya 120 cc itu? Oke next dijelasin sama dokter. Berapa banyak sih 120 cc? Ini menurut AAP ya, untuk anak 1-3 tahun itu maksimal 120 ml per hari. Nah, naik saat 4-6 bisa sampai 180 ml. Saat udah 7-18 tahun maksimal 1 cangkir maksimal loh ya sehari, atau 240 ml gitu. Jadi kalau misalnya kalian doyan ngejus, jangan tiap minumnya jus ya. Air putih bagus guys, cukup 1 cangkir aja sehari. Dan yang bagus itu jus tanpa gula ya. Jadi benar-benar kita menyerap tuh nutrisi dari si buah, no gula-gula. Oke guys, ini yang aku tuh terperanjat, dokter nih bahasanya bisa kenapa banyak bener yang salah ya. Sumber zat besi heme ada pada protein hewani kecuali telur. Sumber zat besi non heme ada pada sayur-sayur dan kacang-kacangan serta telur. Oh jadi non heme, jadi si telur ini masuk ke non heme guys. Terima kasih loh dokter pencerahannya, selama ini gelap. Coba dibaca lagi, dipahami guys, dibaca, dipahami ya. Dokter sampai terperanjat loh ya. dokter. Oke, penjelasan berikutnya guys dari pertanyaan yang selanjutnya ini ya. Udah tadi dijelasin underweight apa, wasting apa, stunting apa ya. Jadi udah tahu dong underweight itu berat badan menurut umur yang kurang. Nah ini tadi pertanyaannya hilang ya, gelap ya di aku. Jadi madu khusus itu adalah tambahan makanan yang gak perlu. Bahasan lengkap ada di highlight kata dokter ya. Just follow, just pelajari di highlight Dr. Meta. Manfaat banget, Masya Allah. Ilmu gratis guys. Dan ini juga tadi pertanyaannya bisa keulang ya. Ini susu setelah lepas ASI
itu apa sih? Berbeda tergantung tiap anak ya. Ini banyak yang jawab benar, dokter senang. Hore! Semoga setelah ini juga nggak ada lagi yang nanya ya, habis disapi mendingan UHT apa sufor, apa nggak usah minum susu aja. Ini juga udah dibahas di persusuan, di highlightnya dokter Meta yang judulnya persusuan guys, persusuan. Oke, next. Sudah selesai. Dokter berterima kasih kepada bu ibu pak bapak yang udah ikutan kuis. Sama-sama dokter, ilmunya terima kasih. Semoga jadi amal jariah. Sampai ketemu ya, rencananya mau bikin apa nih? Apa sih? Aku salah kelonan lagi tapi belum tahu topiknya apaan. Keionan. Gak tahu dokter. Cari wangsit dulu si dokternya. Sampai jumpa, semoga berfaedah. Sangat berfaedah dokter. Terima kasih, jazakillah khairan kasiro. Oke, teman-teman juga yang udah nonton video aku ucapin selamat menimba ilmu, selamat membersamai tumbuh kembang anak, semangat, ibu bahagia, anak bahagia gitu ya. Sampai jumpa di video aku yang lain di seputar ibu dan anak ataupun video lainnya. Dadah.